warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil irfani 'alal an'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil muwahhidin al-karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamuddunna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Al-ayat. Pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Banyumas yang saya hormati, pimpinan anak cabang Fatayat NU se-Kabupaten Banyumas yang saya hormati, dan para pemirsa, sahabat-sahabat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'assalam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Para pemirsa dan sahabat Fatayat rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankanlah saya Fatayat PAC Patikraja ingin menyampaikan kuliah sore dengan tema konsep rendah hati dalam Al-Quran dan Hadis. Berbicara tentang rendah hati atau dalam bahasa Arab dikatakan tawadu, adalah erat kaitannya pada aspek hubungan makhluk dengan Allah maupun dengan sesamanya, atau dengan kata lain hablum minallah wa hablum minannas. Dengan tawadu, seorang hamba menghantarkan dirinya secara tidak langsung untuk berjalan dengan ketundukan dan kepatuhan, menjalankan segala perintah Allah dengan memasrahkan diri kepadanya. Tawadu bukan hanya sekedar tata krama belaka, namun tawadu adalah sikap batin diaplikasikan dengan praktek lahiriah secara wajar dan bijaksana. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahiliyah menyapa, maka mereka mengatakan keselamatan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah menerangkan bahwa hakikat tawadu adalah merasa hina dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran yang merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu bukanlah rendah diri, namun tawadu adalah rendah hati. Orang yang tawadu tidak pernah merasa tinggi hati apabila ia dipuji, dan sebaliknya orang yang rendah hati tidak pernah merasa hina apabila ia dicaci maki. Sikap tawadu memang sulit untuk diukur, sebab tawadu itu berada di dalam batin seseorang yang menjelma menjadi praktek lahiriah atau perilaku dalam keseharian.
Siapakah orang yang tawadu? Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 18 telah diterangkan bahwa orang-orang yang tawadu adalah orang yang tumbuh di dalam dirinya ketinggian dan kerendahan semata-mata karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama sekali tidak oleh kekuatan harga diri, kekuatan harta, maupun kekuatan potensi yang dimilikinya maupun yang dimiliki oleh orang lain. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah juga diterangkan bahwa indikator atau orang-orang yang memiliki karakter tawadhu diantaranya ialah: yang pertama adalah orang yang lebih memilih tidak dikenal daripada ia terkenal. Yang kedua adalah orang yang mau menerima kebenaran dari siapapun. Yang ketiga, orang yang selalu mementingkan orang lain dan ia senang untuk dimintai pertolongan. Dan yang keempat adalah orang yang mencintai fakir miskin dan ia mau bersosialisasi dengannya. Para pemirsa dan sahabat-sahabati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersikap tawadhu terhadap sesama muslim, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka lil mu'minin. Al-ayat. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dengan perintah tersebut, maka Nabi pun melaksanakan perintah Allah hingga mencapai tingkat kerendahan hati yang tidak dapat disamai dengan siapapun. Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, beliau melayani dirinya sendiri, melayani keluarganya, dia membawa kebutuhan sendiri, bawa barang kebutuhannya sendiri, menambal sandalnya, menjahit bajunya, dan beliau selalu mengucap salam, dan beliau sering mengajak anak-anak kecil untuk bermain. Dari contoh tersebut, kita harus dapat mengambil suri tauladan dari sikap tawadhu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan hendaknya kita sebagai umatnya dapat menanamkan rasa atau sifat tawadhu dalam diri kita untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifat tawadhu itu tidak akan merendahkan diri kita, justru Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW telah bersabda, qala Nabi SAW, man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Yang artinya, barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang takabur atau sombong, maka Allah akan merendahkannya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah ini, marilah kita tingkatkan iman kita dengan kita menanamkan rasa atau sifat tawadhu dalam diri kita. Karena sifat tawadhu itu akan menimbulkan rasa kasih sayang, rasa kesamaan, rasa senasib dan cinta pada keadilan. Dan sebaliknya, marilah kita jauhkan diri kita dari sifat takabur, karena sifat takabur itu akan membawa pada seseorang kepada budi pekerti yang rendah, seperti dengki, amarah, dan mementingkan diri sendiri. Pemirsa dan sahabat Fatayat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang dapat merusak iman dan hati kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat. Akhirul qouli wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.